Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan 7 orang. Saya Syahrul Ramadan bersama anggota tim saya ingin presentasikan hasil proyek rancangan desain kami. Dengan desainnya yaitu rak sepatu minimalis dan multifungsi. Pada kali ini, ada 4 garis besar yang ingin kami presentasikan, yaitu 1. Define problem, 2. Generate alternative concept, 3. Evaluate and select a concept, 4. Detail the design. Define problem. Memulai desain dapat kita lakukan dari pelanggan karena melalui pelanggan kita bisa mengetahui secara langsung apa yang mereka butuhkan serta desain bagaimana yang mereka inginkan. Jenis klien kali ini yaitu seorang mahasiswa yang bukan insinyur, sehingga dalam melayani klien yang bukan seorang insinyur, kita harus melakukan pendekatan yang berfokus pada pemahaman kebutuhan dan komunikasi yang efektif. Tanyakan pertanyaan yang dapat membantu klien memahami preferensi dan kebutuhan desainnya. Lakukan kolaborasi dengan klien agar mereka bisa memiliki peran aktif dalam proyek. Setelah melakukan pendekatan dengan klien, maka didapatkan hasil definisi problemanya. Klien mengalami masalah dengan sepatu yang selalu berserakan, menyebabkan ketidaknyamanan dan kelelahan dalam merapikan koleksinya. Kekurangan rak sepatu membuat penyimpanan dan pengorganisasian sulit. Klien membutuhkan rak sepatu minimalis, estetis, ekonomis, dan awet untuk koleksi sepatunya di kamar kos yang kecil. Saat ini rak sepatu cenderung besar dan mahal di pasaran sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan klien. Setelah melalui kesimpulan tersebut, kami mendapatkan solusi yang diperlukan untuk masalah tersebut. Performance. Seorang desainer perlu menciptakan produk dengan performa yang tinggi, kuat, dan tahan lama. Material yang digunakan adalah faktor pertama yang harus dipertimbangkan. Kami memilih kayu dari pohon jati Belanda karena kekuatannya yang terbukti kuat. Penggunaan kayu ini diharapkan dapat membuat rak sepatu tahan lama dan mampu menopang berat sepatu dengan baik. Solusi yang kedua, ergonomis. Desain kami telah disesuaikan untuk memudahkan klien mengakses dan menyimpan sepatu dengan nyaman. Ukuran tinggi dan lebar rak dibuat cukup besar untuk menampung berbagai jenis sepatu. 3. Estetika yang menarik. Untuk memenuhi keinginan klien akan tampilan estetis, kami mempertahankan warna kayu tanpa cat, serta serat kayu jati Belanda memberikan kesan eksotis, vintage, dan alami, menyerupai furnitur Eropa. Dengan solusi tersebut pun harga rak sepatu ini sangat terjangkau karena menggunakan material yang lumayan murah sehingga kami bisa menekan biaya pembuatan. Untuk tahapan selanjutnya yaitu generate alternative concept yang akan dibawakan oleh Rizka Maulida. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang generate alternative concept. Pada tahapan ini, setelah selesai menentukan masalah yang dihadapi oleh klien dan memahami konsep awal dari rancangan desain yang diinginkan, selanjutnya kami akan membuat list yang berisi tentang minimalis, ekonomis, dan multifungsi. Setelah list spesifikasi yang diinginkan oleh klien ini jadi, selanjutnya list ini akan kami jadikan sebagai pedoman dalam pembentukan sketsa rancangan desain. Selanjutnya, setelah kita membuat list, satu lagi hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam membuat generate alternative concept adalah dengan melakukan brainstorming. Brainstorming ini merupakan cara untuk menemukan gagasan atau ide sesama anggota tim, sehingga kita bisa menentukan ide terbaik untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Kemudian setelah melalui brainstorming bersama anggota tim, selanjutnya kita akan beralih pada tahapan pembuatan sketsa. Pada proses ini, untuk pembahasan lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh rekan tim saya yang lain, yaitu Badratun Nafisa. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang proses gambaran konsep tersebut. Nah, setelah memahami list spesifikasi dari permintaan klien, maka kami akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu mencoba untuk menggambarkan sketsa dari rangkaian yang akan dibuat sesuai dengan list spesifikasi yang diberikan. Nah, untuk sketsa yang akan kami gambarkan harus mempresentasikan dari konsep yang ada. Gambar tersebut juga harus memuat informasi umum terkait spesifikasi yang diminta dan membuat beberapa ide alternatif lain dalam proses gambar atau rancangan desain yang ada. Nah, dan setelah berbincang dengan tim, kami menyepakati untuk membuat 3 konsep, di mana ada konsep 1, konsep 2, dan konsep 3 yang akan dijelaskan nantinya oleh teman saya. Selanjutnya ada evaluate and select a concept. Setelah menemukan rancangan konsepnya, langkah selanjutnya yaitu saya dan tim akan mengevaluasikan dan menyeleksi dari konsep tersebut. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya Yusita Hira.
Selanjutnya saya akan membahas tentang evaluate and select a concept. Ada beberapa hal yang menjadi kriteria utama dari desain yang akan kami rancang agar memenuhi permintaan dari klien kami. Yang pertama, minimalis. Desain yang akan dibuat haruslah sederhana tanpa adanya elemen yang berlebihan di dalamnya. Yang kedua, ergonomis. Memastikan sepatu dapat ditempatkan dan diambil dengan mudah dari rak sepatu. Yang ketiga, hemat ruang. Desain harus dapat memaksimalkan penggunaan ruang vertikal dan horizontal tanpa merugikan fungsionalitas. Yang keempat, estetika. Desain harus memiliki penampilan yang menarik dan indah, namun tetap menerapkan konsep minimalis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amar Pasha. Oke, selanjutnya kita masuk dalam tahapan evaluasi konsep desain. Yang pertama, mari kita evaluasi pendekatan konsep pertama dalam desain rak sepatu ini. 1. Terdiri dari 4 rak sepatu dengan tambahan tempat untuk payung di bahagian atas. Kedua, desain simple dengan tinggi rak mencapai 1 meter. Dan yang terakhir, memenuhi kriteria minimalis, multifungsi, elegan dan simple sesuai permintaan klien. Selanjutnya kita tinjau pendekatan konsep kedua pada desain rak sepatu. Yang pertama, terdiri dari 4 rak sepatu dengan konsep rak tangga untuk setiap pasang sepatu dan 2 tempat payung. Kedua, tinggi rak 70 cm dan lebar 80 cm, menciptakan desain yang elegan dan simple. Dan yang terakhir, memenuhi kriteria minimalis, multifungsi, ekonomis, elegan dan simple sesuai dengan harapan klien. Terakhir, kita perhatikan pendekatan konsep ketiga pada desain rak sepatu. Yang pertama, terdiri dari 5 rak sepatu dengan konsep rak tangga ditambah 1 tempat payung. Kedua, adanya space kosong antara tempat payung dan rak sepatu untuk menaruh benda tambahan seperti pot bunga. Lalu yang ketiga, tinggi rak 70 cm dan lebar 90 cm, menghasilkan desain yang minimalis, multifungsi, ekonomis, elegan dan simple. Dari tiga gambar desain yang kami tampilkan, setiap konsep memenuhi kriteria utama yang diinginkan oleh klien. Keseluruhan, ketiga konsep ini berhasil memadukan elemen minimalis, multifungsi, ekonomis, elegan dan simple sesuai dengan harapan klien. Dengan hasil evaluasi ini, kami yakin bahwa ketiga konsep desain dapat menjadi pilihan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi klien. Selanjutnya akan disambung oleh Saudari An-Nurul Keisha. Setelah melakukan evaluasi pada konsep, maka dilanjutkan dengan seleksi konsep. Setelah kita melihat 3 konsep rancangan dan dilakukannya proses kolaborasi dan diskusi dengan klien dari tadi, maka dapat kita nilai yang mana yang memenuhi kriteria permintaan klien. Dan hasil dari seleksi ini maka didapatkan konsep 3 yang paling memenuhi kriteria dari klien. Konsep 3 telah memenuhi kriteria permintaan dari klien, yaitu minimalis, ergonomis, hemat ruang, dan estetik. Kemudian adapun detail dari desain ini adalah untuk panjang dari keseluruhan rak, yaitu lebar 900 dan tingginya 700. Kemudian skat untuk rak sepatu memiliki lebar 500 dan tinggi 600. Adapun ukuran rak memiliki panjang 300 dan lebar 250. Kemudian ada skat untuk meletakkan payung memiliki lebar 200 mm dan tinggi 675 mm. Terakhir, adapun jarak skat untuk meletakkan payung dengan ujung dari rak yaitu 90 mm. Mungkin hanya ini hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.